Masih bersama Tugas Enteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tugas Enteng, kali ini dengan video berjudul Lahirnya Nahdlatul Ulama bagian kedua. Pada bagian pertama, kita mengetahui bahwa Islam berkembang dengan pesat karena dakwah melalui pendekatan budaya dan tradisi. Para wali songo yang berdakwah tidak mengganti tradisi yang ada, namun merubah esensi atau ruhnya menjadi Islami. Oleh karena pendekatan tradisional ini, Islam menjadi mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat. Para kiai dan ulama menjadikan pondok pesantren sebagai basis pergerakan organisasi, terutama dalam bidang dakwah dan keagamaan. Masuknya pengaruh Eropa akhirnya membuat kiprah para ulama dalam berorganisasi membentuk organisasi-organisasi modern. Terbentuknya beberapa organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan organisasi-organisasi lain, masing-masing dengan tujuan mulianya. Lahirnya NU tidak lepas dari menyikapi peristiwa dunia Islam internasional. Ditaklukkannya Hijaz, semenanjung Arab termasuk Mekah dan Madinah oleh Abdul Aziz bin Saud pada tahun 1902 merupakan tonggak awal berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Peristiwa ini membuka peluang disahkannya Wahabi sebagai madhab resmi negara dan melarang praktek ibadah madhab lain. Padahal selama ini orang bebas beribadah menurut madhab apapun di Mekah dan Madinah. Hal tersebut disambut baik oleh kaum Islam modernis Nusantara, baik Muhammadiyah yang berada di bawah pimpinan Ahmad Dahlan maupun Syarikat Islam yang berada di bawah pimpinan Ghaus Sokro Aminoto. Namun, kalangan pesantren yang berpihak kepada keberagaman bermadhab menolak gagasan tersebut. Konsolidasi umat Islam dalam Kongres Al-Islam Hindia Belanda yang diinisiasi oleh Syarikat Islam ternyata tidak benar-benar menyatukan umat, malahan makin menunjukkan perbedaan kaum tradisionalis dan modernis. Pada Kongres 1922 di Cirebon, kaum tradisionalis mulai terpojok. Amalan mereka dianggap ajaran kafir dan syirik. Amalan seperti tahlilan, ziarah kubur, celamatan dianggap salah. Para ulama yang mewakili kaum Islam tradisionalis bermusyawarah di Bangkalan, Madura. Mereka sowan ke Syekhona Khalil, namun belum ada isyarat untuk dibentuknya organisasi karena Syekhona Khalil masih menjamin Islam lestari pada saat itu. Pada tahun 1924 pada Kongres Al-Islam membahas tentang runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani yang menjadikan dunia Islam menjadi galau. Keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani ini menjadikan Saudi Arabia semakin berkuasa, apalagi Kerajaan Arab Saudi menguasai Mekah yang merupakan pusat peradaban Islam. Kerajaan Arab Saudi berencana menjadikan Wahabi sebagai madhab negara. Sebagai yang kita ketahui bahwa Wahabi sangat menentang praktik-praktik tradisionalis seperti tahlilan maupun ziarah. Bahkan penerapan madhab ini berpotensi menggusur makam Nabi. Kaum tradisionalis semakin resah, namun pendapat-pendapat dalam Kongres Al-Islam menjadikan kaum tradisionalis ini semakin terpojok. Pada Kongres tahun 1925, perbedaan pendapat kaum tradisionalis dan modernis semakin meruncing. Akhirnya, Kongres tidak mau mewadahi gagasan Kiai Haji Wahab Hasbuloh tentang kemerdekaan bermadhab. Kongres ini memilih wakil-wakil yang akan dikirimkan dalam Kongres Dunia Islam di Mekah, Arab Saudi pada tahun 1926. Ulama Hindia Belanda akhirnya mengutus hasil kongres, yaitu Komite Khilafat yang terdiri dari Ghaus Sokro Aminoto dari Syarikat Islam dan Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah. Sebenarnya Kiai Haji Wahab Hasbuloh masuk dalam Komite Khilafat ini, namun karena perbedaan pendapat tradisionalis dan modernis, akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbuloh menghimpun
kiai-kiai se-Jawa Madura untuk berkumpul di Kertopaten Surabaya membentuk Komite Hijaz atas izin Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Komite Hijaz ini berencana untuk menemui Raja Saud untuk memberikan mohonan agar praktek-praktek madhab di Arab Saudi masih bisa terjaga seperti sekarang ini. Namun butuh organisasi yang akan mengirim utusan ke Mekah. Maka pada tanggal 31 Januari 1926 melalui isyarat Syekhona Khalil Bangkalan lewat santrinya Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa boleh dibentuk organisasi atau jamaah yang dikenal sebagai Nahdlatul Ulama. Akhirnya melalui organisasi Nahdlatul Ulama, Komite Hijaz siap mengirimkan wakilnya ke Kongres Dunia Islam di Mekah, Arab Saudi. Utusan yang dipilih dalam Komite Hijaz adalah Kiai Haji Asnawi Kudus. Namun, beliau gagal berangkat, sehingga tuntutan Komite Hijaz disampaikan lewat telegram, namun tidak ada jawaban. Akhirnya diutuslah Kiai Haji Wabasbuwoh ke Arab Saudi. Dengan diplomasi yang handal, beliau bisa menyatukan ulama-ulama Makkah yang akhirnya bisa membantu negosiasi dengan Raja Saud. Akhirnya, tuntutan Komite Hijaz diterima. Sehingga sampai sekarang di Mekah dan Madinah, orang bebas melakukan ibadah dengan madhab apapun, dan sampai sekarang kita bisa tetap berziarah ke makam Nabi sampai sekarang. Alhasil, lahirnya Nahdlatul Ulama adalah untuk menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan salah satu dari madhab 4, dengan menghadirkan Islam yang moderat sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Inspirasi dari terbentuknya organisasi Nahdlatul Ulama adalah berangkat dari kegiatan-kegiatan para kiai di pondok pesantren. Kemudian lahirnya organisasi Nahdlatul Wathon sebagai madrasah tahun 1916. Ini juga memberikan pondasi kepada Nahdlatul Ulama. Terbentuknya kelompok diskusi Taswirul Afkar tahun 1918, Nahdlatul Tujar atau kebangkitan para saudagar, ini sebagai dasar bahwa organisasi juga bergerak dalam bidang sosial dan ekonomi. Beberapa ulama pendiri NU, yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan sebagai guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk memberi isyarat lahirnya Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena harismanya dipilih sebagai Rais Akbar. Kemudian Kiai Haji Wabasbuwoh sebagai penggagas Komite Hijaz sebagai motor penggerak terbentuknya Nahdlatul Ulama adalah sebagai khatib pertama Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Bisri Sansuri adalah sebagai akwan atau pembantu Rais di organisasi Nahdlatul Ulama yang pertama. Kiai Haji Hasan Kipo merupakan ketua Tanfidiyah pertama. Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyad adalah wakil Rais, orang kedua di organisasi setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz adalah pemberi nama Nahdlatul Ulama, juga sebagai akwan atau pembantu Rais. Kiai Haji Ridwan Abdullah sebagai pencipta lambang NU adalah sebagai akwan. Kiai Haji Raden Asnawi Kudus adalah penggagas Komite Hijaz sebagai mustasyar atau dewan pertimbangan di Nahdlatul Ulama. Yang bisa kita pelajari dari lahirnya Nahdlatul Ulama bahwa untuk menjaga aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dibentuk organisasi Nahdlatul Ulama yang memberikan kemerdekaan untuk bermadhab, memilih salah satu dari 4 madhab yang muktabar. Kemudian Nahdlatul Ulama menjamin untuk menghadirkan Islam yang moderat, yang sebagai Islam rahmatan lil alamin, yang kita sebut sebagai Islam Nusantara. Demikian, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.